Halo anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Siti Rosidah. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal akhir semester Matematika kelas 6 SD halaman 193. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, di share, dan di subscribe ya. Terima kasih. Nomor 11 diambil dari soal ujian nasional tahun 2015. Perhatikan bangun ruang berikut. Nah, di sini ada bangun ruang yaitu prisma tegak segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Di sini diketahui alas dari segitiga 8 cm, kemudian tinggi segitiga 10 cm, dan tinggi prismanya adalah 15 cm. Pertanyaannya, volume bangun ruang tersebut adalah volume ya. Berarti volume dari prisma tegak segitiga. Volume prisma rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berbentuk segitiga, berarti setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga, kemudian dikali tinggi prisma ya, yang ini tinggi prisma, sama dengan setengah dikali alas segitiganya 8. Berarti kita masukkan nilainya 8 dikali tinggi segitiga, ini tanda panah ini ya, 10 cm, kemudian dikali tinggi prismanya 15. Sama dengan, kita sederhanakan dulu. Nah, 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4. Tinggal 4 kali 10 dikali 15. Hasilnya 600. Karena volume maka satuannya cm kubik. Nah, kita lihat jawaban yang benar di sini ternyata tidak ada ya. Maka jawaban yang benar adalah 600 cm kubik. Nomor 12. Sebuah tabung tanpa tutup mempunyai diameter 56 cm dan tinggi 5 desimeter. Luas tabung tersebut adalah, yang ditanyakan adalah luas permukaan tabung tanpa tutup ya. Sebelumnya perlu dilihat dulu, kita samakan satuannya, karena di sini satuannya cm, di sini desimeter, kemudian pada jawabannya ada satuannya cm, maka 5 desimeter kita rubah dulu, jadi tingginya 5 desimeter kita rubah dulu ke dalam cm, maka turun satu tangga berarti dikalikan 10, jadi 50 cm. Nah, kalau satuannya sudah sama maka bisa langsung kita cari luas permukaan tabung tanpa tutup. Oke, sama dengan, karena tanpa tutup berarti alasnya hanya satu saja, berarti sama dengan luas alas tabung ditambah luas selimut tabung ya. Jadi luas tutupnya tidak usah, hanya luas alas. Nah, luas alas tabung bentuknya segitiga, bentuknya lingkaran, maka rumusnya adalah pi r kuadrat ditambah luas selimut tabung, berarti keliling lingkaran dikali tinggi tabung. Maka di sini 2 pi r dikali tinggi tabung. Tinggi tabung. Nah, sama dengan pi-nya, karena tadi diameternya 56, diameter 56, ini diameter, satuannya cm, maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu 28 cm. Nah, sekarang pi kita gunakan 22/7 dikali jari-jarinya 28, karena kuadrat berarti dikali 28, ada 2 ya, ditambah
Maaf, ini ditambah ya. Ditambah luas selimut tabungnya 2 dikali pi-nya 22/7 dikali jari-jarinya 28 dikali tinggi tabungnya adalah 50 ini. Sekarang kita sederhanakan dulu. 7 bagi 7 1, 28 dibagi 7 4. Kemudian sebelah sini 7 bagi 7 1, 28 dibagi 7 4. Kemudian kita kalikan 22 dikali 4 dikali 28, hasilnya 2464 ditambah 2 kali 22 dikali 4 dikali 50, hasilnya 8800. Nah, sekarang kita tambahkan 2464 ditambah 8800, hasilnya adalah 11.264. Satuannya cm persegi karena luas permukaan. Nah, sekarang kita lihat jawaban yang benar adalah B ya, 11.264 cm persegi. Nomor 13. Akuarium berbentuk tabung mempunyai diameter 7 desimeter dan tinggi 1 meter. Volume akuarium tersebut adalah, nah di sini jawabannya pilihannya satuan dalam bentuk liter, maka liter itu setara dengan desimeter kubik, maka satuannya semuanya kita rubah ke dalam desimeter. Nah, sekarang di sini diketahui diameternya, diameter sama dengan 7 desimeter. Kita perlu mencari jari-jarinya. Ya, berarti jari-jari setengah dari diameter, yaitu 3,5 desimeter. Kemudian tingginya. Tingginya adalah 1 meter. Nah, 1 meter kalau dirubah ke dalam desimeter, maka turun 1 tangga menjadi 10 desimeter. Nah, kalau sudah, langsung saja kita cari volumenya. Karena akuariumnya berbentuk tabung, maka volumenya adalah luas alas dikali tinggi tabung. Luas alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya pi kali R kuadrat dikali tinggi tabung. Pi-nya kita gunakan 22/7. 22/7 ini sudah nilai baku dari pi ya. Kemudian dikali jari-jarinya 3,5, karena kuadrat maka kita kalikan 3,5 lagi, dikali tinggi tabungnya 10. Nah, sekarang kita sederhanakan. Di sini 3,5 dibagi 3,5 1, 7 dibagi 3,5 berarti 2. Kemudian 2 bagi 2 1, 22 bagi 2 11. Berarti tinggal 11 dikali 1 dikali 3,5 dikali 10. Hasilnya adalah 385, satuannya desimeter kubik. Nah, 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter, berarti 385 liter. Jawaban yang benar adalah C, 385 liter. Nomor 14. Luas selimut kerucut yang mempunyai jari-jari 5 cm dan tinggi kerucut 12 cm adalah, yang ditanyakan adalah luas selimut ya. Nah, sekarang saya gambarkan seperti ini. Ini adalah bangun kerucut ya. Ini tinggi kerucut. Nah, di sini kan segitiga siku-siku. Nah, sekarang tinggi kerucut tadi, tingginya di sini adalah 12. Kemudian ini jari-jarinya 5 cm. Nah, sedangkan kalau kita mau mencari luas selimut kerucut, kita butuh yang namanya ini, garis pelukis. Garis
pelukis. Garis pelukis biasanya dilambangkan dengan S, ya. Nah, sekarang untuk mencari garis pelukis, berarti kita perhatikan segitiga siku-siku ini, ya, yang terbentuk dari jari-jari, kemudian tinggi kerucut dan garis pelukis. Kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. S atau garis pelukis sama dengan akar tinggi kerucut, ya, tingginya 12 kuadrat ditambah jari-jari dikuadratkan, ditambah 5 kuadrat, sama dengan akar 144 ditambah 25, sama dengan akar 169. Akar 169 adalah 13. Maka panjang garis pelukisnya atau S sama dengan 13 cm. Nah, kemudian kalau garis pelukis sudah ketemu, maka kita bisa mencari luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut rumusnya adalah Pi dikali R dikali S atau Pi RS. Nah, sekarang Pi kita gunakan 3,14. Jadi 3,14 ini juga nilai baku dari Pi, ya. Jadi selain 22/7 kita bisa menggunakan 3,14 dikali jari-jarinya adalah 5, kemudian dikali S, nilai S yang sudah kita cari tadi, ini 13. Sekarang kita kalikan, hasilnya adalah 204,1 cm persegi. Nah, jawaban yang benar adalah A, 204,1 cm persegi. Nomor 15. Perhatikan jaring-jaring 5 segitiga berikut ini, ya. Nah, di sini ada gambar jaring-jaring 1, 2, 3, 4. Nah, dari jaring-jaring ini kalau kita bentuk menjadi limas, yang bisa dibentuk jadi limas itu adalah gambar nomor 1 dengan kita bisa menggunakan ini sebagai alasnya, ya. Sebagai alasnya nanti. Kemudian gambar 2 ini tidak bisa digunakan, ya. Tidak bisa. Kemudian yang gambar ketiga ini juga bisa jadikan limas segitiga. Ini sebagai alas, dan kemudian gambar keempat ini pun juga bisa dijadikan limas, ya. Berarti jaring-jaring limas segitiga yang tepat ditunjukkan oleh gambar nomor 1, 3, dan 4. Nomor 16, perhatikan gambar bangun limas segitiga berikut. Nah, di sini ada gambar limas segitiga, yaitu dengan alas berbentuk segitiga siku-siku. Panjang dari alas segitiga yaitu 8 cm, tinggi segitiganya 6 cm, atau boleh dibalik, ini jadi alasnya dan 8 cm jadi tingginya. Nah, kemudian diketahui lagi jika tinggi bangun ruang 12 cm, berarti tinggi limasnya 12 cm, maka volume bangun ruang tersebut adalah volume dari limas sama dengan, karena bentuknya mengkerucut, ya, untuk bangun ruang yang bentuknya mengkerucut, maka volumenya pasti ada sepertiga, ya. Berarti sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, sama dengan sepertiga dikali luas alasnya berbentuk segitiga, berarti setengah dikali alas dikali tinggi. Untuk ini adalah tinggi segitiga. Kemudian dikalikan tinggi limas, ya. Tinggi limas, ini tinggi limas, sama dengan sepertiga dikali setengah dikali alas segitiganya tadi 8, kemudian tinggi segitiga
kemudian tinggi limasnya 12. Sekarang kita sederhanakan dulu. 3 bisa disederhanakan dengan 12. Ya. 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4. 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4. Berarti tinggal 4 kali 6 dikali 4. Hasilnya adalah 96, satuannya cm3. Jawaban yang benar kita lihat. Oke, jawaban yang benar adalah D, 96 cm3. Nomor 17, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar 3 bangun ruang, 3 benda yang bentuknya bangun ruang, yaitu setengah bola. Nah, pertanyaannya, luas permukaan benda dengan jari-jari 10 cm adalah ditanyakan luas benda. Nah, bendanya berbentuk setengah bola. Nah, untuk mencari luas benda tersebut berarti kan tanyakan luas permukaan, berarti luas permukaan setengah bola ditambah luas alasnya. Alas bendanya adalah lingkaran. Nah, sekarang luas permukaan benda. Nah, bendanya tadi berbentuk setengah bola. Luas permukaan benda atau setengah bola, ya kan, sama dengan luas alas ditambah luas permukaan setengah bola, sama dengan, nah sekarang luas alasnya, karena bentuknya adalah lingkaran, berarti luas alasnya pi dikali r kuadrat, kemudian ditambah luas permukaan setengah bola, berarti setengah dikali luas permukaan bola, apa rumusnya? 4 pi r kuadrat. Ada setengahnya karena setengah dari permukaan bola. Sama dengan pi-nya kita gunakan, atau kita sederhanakan dulu di sini. Setengah dikali 4, berarti di sini tinggal 2. Nah, berarti pi r kuadrat ditambah 2 pi r kuadrat gitu ya. Sama dengan pi-nya kita gunakan 3,14 dikali 10 itu tadi r-nya atau jari-jarinya, jari-jari benda, 10 kuadrat ditambah 2 dikali pi-nya 3,14 dikali jari-jarinya 10 kuadrat, sama dengan, nah 3,14 dikali 10 kuadrat berarti 100 ditambah 2 dikali 3,14. Saya hitung aja langsung ya. 2 dikali 3,14 yaitu 6,28 dikali 100. Nah, sama dengan 2 angka di belakang koma, dikali 100 berarti komanya hilang. 314 ditambah ini juga sama, 6,28 dikali 100. 2 angka di belakang koma dikali 100 berarti komanya hilang. Tinggal 628. Maka sekarang ditambahkan 314 ditambah 628 hasilnya 942, satuannya cm persegi. Jawaban yang benar kita lihat. Oke, jawaban yang benar adalah D, 942 cm persegi. Nomor 18. Sebuah benda berbentuk bola mempunyai volume 38.808 liter. Panjang jari-jari bola adalah, kita diminta mencari jari-jarinya.
Ya, berarti kita masukkan ke dalam rumus volume. Nah, volume bola rumusnya adalah 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Nah, karena volumenya sudah diketahui, maka langsung saja kita masukkan nilai volumenya, yaitu 38.808 sama dengan 4/3 dikali Pi-nya 22/7 dikali R pangkat 3. Ini tetap R karena masih kita cari jari-jarinya. Nah, sekarang kita tulis ulang 38.808. Oke, satuannya di sini tadi liter ya. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Ya, berarti desimeter kubik, di sini desimeter kubik. Nah, setelah itu yang di ruas kanan kita kalikan 4 kali 22. Jadi kita sederhanakan ya. Kemudian 3 dikali 7. 4 kali 22 hasilnya 88. 3 kali 7 21 dikali R pangkat 3. Nah, setelah seperti ini 88/21 kita pindah ke ruas kiri. Jadi 1 dengan 38.808. Dengan nanti dibalik 21 jadi pembilang, 88 jadi penyebutnya. 38.808 desimeter kubik dikali 21/88 sama dengan R pangkat 3. Nah, setelah ini 38.808 dikali 21, kalau sudah dikalikan terus dibagi 8. Hasilnya adalah 9.261 desimeter kubik. Ini adalah R pangkat 3. Nah, yang dicari tadi adalah jari-jari. Jari-jari itu adalah R saja, tidak ada pangkat 3-nya. Berarti untuk menghilangkan pangkat 3-nya, maka R sama dengan yang di ruas kiri kita akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 9.261 desimeter kubik adalah, nah, hasilnya 9.261 di akar 3, berarti hasilnya 21. Nah, desimeter kubik pangkat 3 di akar pangkat 3 berarti tinggal desimeter. Satu ini adalah R. Ya, berarti jari-jari adalah 21 desimeter. Nah, karena yang ditanyakan di sini tadi jawabannya dalam bentuk sentimeter semua, maka di sini 21 desimeter kita jadikan sentimeter. Nah, kalau jadikan sentimeter berarti turun 1 tangga sehingga menjadi 210 cm. Nah, jawaban yang benar adalah B, 210 cm. Nomor 19 diambil dari soal ujian nasional tahun 2016. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar bangun ruang yang merupakan gabungan dari balok dan setengah dari tabung ya. Yang ini adalah setengah dari tabung, kemudian yang bawah ini adalah balok. Nah, pertanyaannya adalah volume bangun ruang di atas adalah volume bangun ruang. Berarti untuk mencari volume bangun ruang ini kita bisa menambahkan volume balok ditambah volume yang di atasnya ini adalah setengah dari volume tabung. Nah, volume bangun ruang ini sama dengan volume balok ditambah setengah volume tabung. Sama dengan volume balok, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi.
ditambah setengah tabung. Berarti setengah dikali volume tabung. Volume tabung rumusnya apa? Volume tabung rumusnya adalah luas alas dikali tinggi tabung. Nah, sekarang panjang dari balok 20 dikali tinggi lebar balok 14 dikali tingginya 10, nah, ditambah setengah dikali luas alas tabungnya, itu bentuknya lingkaran ya, berarti pi kali r kuadrat dikali tinggi dari tabung. Tinggi tabung itu berarti ini sama dengan panjang balok 20. Nah, sama dengan, nah sekarang kita sederhanakan dulu yang di depan. 20 dikali 14 dikali 10, hasilnya adalah 2800. Nah, ditambah setengah dari volume tabung. Nah, kita cari dulu volume tabungnya baru dikalikan setengah ya. Nah, dikali volume tabungnya adalah pi-nya kita gunakan 22/7 dikali jari-jarinya ini, panjangnya ini kan diameter sama dengan 14. Kalau jari-jari berarti R itu sama dengan setengahnya, setengah diameter berarti 7 dikali 7 dikali 20. Nah, sekarang sederhanakan dulu, dicoret ya. Kemudian berarti tinggal nih 2800 ditambah setengah. Oke, ini kita selesaikan dulu ya yang volume tabungnya. 2 kali 7 dikali 20. Oke, kita hitung dulu. 22 dikali 7 dikali 20, hasilnya adalah 3080. Nah, kemudian ini kita kalikan setengah karena hanya setengah dari tabung. 2800 ditambah setengah kali 3080 berarti 3080 dibagi 2 hasilnya 1540. Nah, ini ditambahkan hasilnya adalah 4340 cm kubik. Nah, jawaban yang benar kita lihat. Jawaban yang benar adalah B ya, 4340 cm kubik. Nomor 20 diambil dari soal ujian nasional tahun 2017. Perhatikan data pengunjung pameran seni lukis di Gedung Ramayana. Nah, di sini ada tabel. Kolom yang pertama berisi hari, kemudian kolom kedua adalah jumlah pengunjung dalam satuan orang ya. Hari Senin 80, hari Selasa 55 orang, Rabu 78 orang, Kamis 65, Jumat 52, Sabtu 110, Minggu 120. Nah, pertanyaannya rata-rata pengunjung pameran setiap hari. Nah, rata-rata. Jadi rata-rata itu sama dengan jumlah pengunjung dibagi jumlah hari. Jumlah hari atau banyaknya hari ya. Nah, sekarang jumlah pengunjung berarti kita jumlahkan semuanya. 80 ditambah 55 ditambah 78 ditambah 65 tambah 52 ditambah 110 ditambah 120. Nah, kita jumlahkan hasilnya adalah 560 orang. Dibagi jumlah harinya tadi di sini Senin sampai Minggu ya, sampai Minggu. Berarti ada 7 hari. Nah, berarti dibagi 7. Hasilnya adalah 80 orang. Nah, rata-ratanya 80 orang. Jawaban yang benar adalah D, 80.
Nomor 21 diambil dari soal ujian nasional tahun 2015. Nilai ulangan matematika 10 orang anak sebagai berikut: 7, 6, 9, 6, 8, 10, 7, 9, 10, 9. Nilai rata-rata ulangan mereka adalah, rata-rata. Kalau mencari rata-rata dari nilai, berarti semua nilainya ini dijumlahkan, kemudian dibagi banyaknya anak tadi. Berarti ini dijumlahkan semua adalah jumlahnya 81. Dibagi jumlah anak adalah 10. Dibagi 10. Maka hasilnya adalah 8,1. Jawaban yang benar adalah A, 8,1. Nomor 22, soal ujian nasional tahun 2016. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel data hewan ternak di Desa Sukamanah. Kolom pertama menunjukkan nama hewan ternak, kolom kedua jumlah hewan. Itik 40 ekor, sapi 25 ekor, ayam 45 ekor, kambing 38 ekor. Pertanyaannya, modus hewan ternak dari data tersebut adalah, modus itu adalah yang memiliki frekuensi paling tinggi atau paling banyak. Berarti di sini yang paling banyak adalah ayam 45 ekor. Jadi modus hewan ternak dari data tersebut adalah B, ayam. Nomor 23, ayah menjual ikan pada hari Senin 38 kg, Selasa 35 kg, Rabu 49 kg, Kamis 45 kg, Jumat 52 kg, Sabtu 50 kg, dan Minggu 60 kg. Median ikan yang dijual ayah adalah, data harus diurutkan. Karena datanya di sini urut sesuai hari, maka hari yang berada di tengah itu adalah hari Kamis. Ini kan ada 7 hari. Berarti hari yang di tengah itu adalah hari keempat, yaitu hari Kamis. Maka median ikan yang dijual ayah adalah 45. Nomor 24. Berikut ini adalah data produksi pakaian jadi dalam potongan di sebuah garmen selama 5 hari sebagai berikut: 120, 130, 125, 140, 125. Modus, median, dan min produksi pakaian jadi berturut-turut adalah modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Di sini 20 hanya 1 kali, 31 kali, 125 itu 2 kali, 140 1 kali. Berarti modusnya sama dengan 125. Kemudian median itu adalah nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah berarti data ini harus diurutkan dulu. Kalau diurutkan berarti 120, 125, 125, 130, dan 140. Ada 5 hari atau 5 data. Berarti yang data paling tengah adalah 125. Jadi mediannya ada 125. Kemudian min itu adalah rata-rata. Min itu rata-rata, maka jumlah pakaian jadinya ini dijumlahkan. Kalau sudah dibagi 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 hari. Berarti ini dijumlahkan, hasilnya adalah 640 dibagi 5, maka hasilnya adalah 128. Jadi urutan dari modus, median, dan min adalah 125, 125, dan 128. Kita lihat. Jawaban yang benar adalah B, 125, 125, dan 128. Nomor 25, ibu membeli 2 celana jeans, 5 kaos, 3 daster, dan 4 kemeja. Nilai yang tepat untuk mewakili belanjaan ibu adalah
Nah, di sini ada modus, median, dan min. Kalau karena data di sini jenisnya itu tidak sama, ya kan, tidak sejenis, maka kita tidak bisa mencari min dan mediannya. Yang bisa kita cari adalah modusnya. Kenapa? Karena di sini nanti bisa kita cari banyak baju, banyak jenis yang dibeli oleh ibu. Jadi frekuensi paling banyak yang dibeli oleh ibu itu bendanya apa? Nah, jadi yang ini mewakili dari modus ya, frekuensi paling tinggi. Paling tinggi apa? Di sini frekuensi paling tinggi adalah kaos ya. Kalau ditanya frekuensi paling tinggi atau modusnya berarti kaos.